Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pod Akademik, ruang diseminasi pemikiran kritis akademis. Saya Lintang Aisyah Karlangit dan hari ini saya ditemani oleh rekan diskusi saya yaitu Maulidia Fadila Al-Kausar yang intens mengamati dinamika sosial keagamaan di ruangan pendidikan kita. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lintang, senang sekali bisa berdiskusi lagi pada hari ini, yang nanti kita juga bisa bagi-bagi ke teman-teman mengenai topik apa sih yang nanti bisa kita diskusikan. Nah, benar banget, di episode kali ini kita akan menguliti sebuah topik yang menjadi distorsi nyata di lingkungan pendidikan tinggi kita, yaitu memutus rantai tirani angkatan, mengurangi budaya senioritas melalui garis batas akhlak Islam. Nah, sebelum masuk ke topik yang lebih jauh, menurut kamu nih, kenapa topik ini tuh masih relevan diperbincangkan hari ini di tahun 2026? Nah, sebagian orang itu beranggapan bahwa senioritas itu kan merupakan bentuk penghormatan kepada yang lebih tua. Nah, menurut kamu bagaimana? Apakah anggapan itu tuh akan selalu benar? Oke, kalau menurut aku tuh itu tuh kayak nggak selalu benar ya, karena menghormati senior, kita tahu kalau kita menghormati orang itu merupakan suatu hal yang baik dan diajarkan oleh Islam. Tapi kita tuh nggak boleh manfaatin tuh satu senior itu sebagai suatu hal yang berlebihan lah, dan menekan junior itu adalah suatu penyimpangan yang nggak baik banget, apalagi di dunia pendidikan. Nah, Islam tuh juga bisa membedakan antara penghormatan dan penindasan, yang mana karena ironinya ini makin nyata Lintang, itu tuh menuntut kampus itu tuh melahirkan intelektual yang beradab. Tapi di saat bersamaan, relasi kuasa yang timpang antara angkatan mesti dipelihara secara diam-diam, bahkan diwariskan dari generasi ke generasi. Apalagi di dunia kampus kita itu kedokteran. Ya, betul banget. Nah, dari situ tuh, itu tuh akan muncul pertanyaan besar yang akan menjadi benang merah diskusi kita. Mengapa anomali moral semacam ini bisa langgeng di bawah naungan institusi akademik bahkan di dunia medis yang seharusnya menjunjung tinggi etika kemanusiaan? Mari kita urai satu persatu dimulai dari akar konseptualnya. Dan mari kita mulai dari fondasinya. Sebelum bicara senioritas, kita perlu sepakat dulu, sebenarnya apa itu akhlak dalam Islam menurut kamu? Oke, itu pertanyaan yang bagus sih. Jadi kayak sebelum kita masuk ke fenomena sosialnya di lingkungan kita tuh kayak gimana, kita tuh harus perlu punya pemikiran yang sama dulu lah, dan membersihkan dulu di mana ada kerancuan dari epistemologis yang tentang kata akhlak ini. Nah, selama ini akhlak itu sering direduksi secara dangkal dan hanya sebatas kayak formalitas aja, tata krama lahiriah, seperti sekadar sopan santun, permukaan. Nah, padahal maknanya tuh bakal lebih dalam dari itu ya? Iya, pasti banget. Dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 bahwa manusia diciptakan bersuku-suku agar saling mengenal, dan yang paling mulia hanyalah yang paling bertakwa. Ayat ini menegaskan bahwa kemuliaan tidak ditentukan oleh angkatan, jabatan maupun usia. Nah, jadi senioritas itu tidak pernah menjadi ukuran kemuliaan seseorang gitu ya, Maulidia? Iya, benar banget Lintang. Bahkan Rasulullah SAW itu bersabda, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang muda dan tidak menghormati yang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Artinya hubungan senior junior itu harus dibangun di atas kasih sayang dan saling menghormati, tapi bukan jadi buat persimpangan. Nah, jauh lebih dalam lagi yang saya pelajari itu, Imam Al-Ghazali dia tuh pernah dalam kitabnya Ihya Ulumuddin secara dikit mendefinisikan akhlak sebagai khuluq, yaitu hayah fir nafsi rasi'ah, di mana keadaan jiwa yang sudah tertanam kuat dan melahirkan tindakan secara spontan tanpa perlu adanya pelit-pelit lagi. Jadi akhlak itu kayak bukan topeng yang dipakai saat orang lain tuh melihat kita, melainkan karakter dari diri kita sendiri tuh gimana. Iya, menarik banget karena udah ada hadisnya sendiri, yaitu hadis dari Tirmizi ya. Tadi kan disebutkan bahwa hubungan senior junior itu harus dibangun di atas kasih sayang dan juga saling menghormati. Nah, menurut kamu nih, apa yang membedakan konsep akhlak Islam ini dengan etika sosial yang sekuler yang biasa kita pelajari dalam ilmu sosial secara umum? Oke, jadi kalau menurut pandangan aku sendiri, itu tuh perbedaan utamanya ada pada basis otoritasnya sendiri. Dimana kalau misal
etika sekuler utilitarian itu sifatnya tuh tentatif, dia tuh bisa berubah tergantung dari kesepakatan sosial, tradisi atau bahkan tren zaman sendiri. Nah, sementara kalau misal akhlak Islam itu sifatnya itu transcendental, di mana dia tuh udah bersumber langsung dari wahyu-wahyu Allah. Standar baik dan buruk itu udah ditentukan dari kitab-kitab dan ditentukan oleh hukum Allah dan kitabnya yang ditentukan oleh Allah SWT. Nah, bukan oleh kesepakatan atau tradisi buatan suatu angkatan tertentu. Nah, berarti kalau misalnya di kayak senioritas di antara kita itu tuh berarti adalah senioritas yang bersifat transcendental seperti itu. Oh, jadi berarti kalau misalkan ada tradisi kampus nih yang misalkan mengatasnamakan sudah dari dulu begitu, berarti itu nggak otomatis menjadi pembenaran secara akhlak Islam ya berarti, Leo? Iya, bener banget. Karena kan tadi situ teman bukan otoritas moral dalam Islam kan. Sedangkan itu tuh nggak kayak diturunkan langsung lah dalam kitab Allah, yang mana Rasulullah SAW dalam riwayat Al-Baihaqi menegaskan bahwa fokus utama misi kenabian adalah lil utamima makarimal akhlak, yang mana menyempurnakan keluhuran akhlak manusia. Artinya seluruh proyek peradaban Islam berporos pada akhlak, bukan berarti kita menyampingkan atau menyelempengkan lah daripada akhlak tersebut gitu. Oh, paham banget. Jadi menurut kamu nih sesuai tadi yang udah kamu bilang, itu tuh ada kaitannya nggak sih sama konteks pendidikan tinggi yang akan kita bahas? Nah, sebenarnya itu tuh kayak jadi yang mendasari argumen kita pada hari ini lah, dimana kalau misalnya peradaban ilmiah yang kehilangan poros akhlaknya itu adalah akhlak horizontal antar sama yang hanya akan melahirkan teknorat deskriptif ataupun menindas, yang mana kamu sebenarnya boleh aja sih dia itu nyetak lulusan dengan nilai akademik yang tinggi, lalu kalau misal relasinya itu selesai dibangun di atas dominasi ataupun intimidasi, itu juga merupakan kontradiksi dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Oke, jadi fondasi akhlak inilah tuh yang akan kita jadikan pisau analisis untuk membedah fenomena senioritas yang akan kita bahas selanjutnya, teman-teman. Nah, jadi sekarang mari kita bawa fondasi akhlak tadi ke realistis empiris di lapangan. Karena Maulidia, kalau kita jujur aja nih, ada diskrepansi yang sangat lebar antara idealisme teologis di yang tadi dengan realitas kultural kampus kita. Nah, menurut kamu nih kenapa korban nih sering milih diem sih? Kalau menurut aku sendiri tuh karena korban itu merasa takut dikucilkan, yang mana pasti kan biasanya menindas itu adalah senior ya, yang mana dia memiliki jabatan lebih tinggi daripada angkatannya, daripada si adik kelas ini, yang mana nanti dia memiliki jabatan lebih tinggi lalu ilmu yang lebih tinggi, yang menyebabkan budaya diam ini membuat kekerasan dan terus diwariskan dari satu angkatan ke angkatan berikutnya karena ada rasa dendam tersebut gitu. Nah, padahal tuh setahu aku Allah tuh pernah berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 90 yang garis besar artinya itu agar manusia berlaku adil dan berbuat kebajikan. Nah, kekerasan itu jelas bertentangan dengan prinsip tersebut yang ada di Quran surah An-Nahl ayat 90. Itu bener banget sih, dan itu tuh yang paling ketara lah terlihat dalam apa yang disebut dengan hidden curriculum, yaitu kurikulum tersembunyi yang sering kali dikemas dengan dalih kaderisasi, yang mana kita tahu sendiri kan banyak kasus-kasus yang kayak akhirnya terungkap lah dari senioritas ini. Betul banget. Nah, ini nih bisa dijelasin dikit apa maksud dari hidden curriculum ini? Jadi kayak selain kurikulum resmi yang tertulis, ada kurikulum itu yang nggak resmi yang diajarkan lewat relasi kuasa sehari-hari, yang mana misal nih dari junior ini dia tuh harus tunduk sama senior, kemudian harus tahu diri dan harus sangat-sangat amat menghormati dari senior sendiri, yang mana itu sebagai kayak samarannya kita tuh harus respect lah sama senior, padahal kan aslinya tuh kayak kekerasan gitu kan, karena ibaratnya kita harus ngikutin dari senior tersebut gitu. Betul, dan ini tuh bukan isu remeh ya teman-teman, karena dampaknya tuh nyata secara empiris. Budaya senioritas ini tuh kerap bermutasi menjadi kekerasan psikologis, verbal, bahkan fisik yang paling banyak terdokumentasi justru di dunia pendidikan kedokteran. Nah, itu bener banget sih, dan dampaknya itu bukan sekedar kayak gangguan kecemasan biasa. Kadang tuh saya pernah baca kalau misalnya ada kajian pendidikan kedokteran di tahun 2025, dia itu mengungkap eskalasi depresi klinis yang masif di kalangan mahasiswa kedokteran akibat budaya dari supervisi dan sanitas yang toksik.
Nah, bahkan sampai berujung pada fatalitas nih teman-teman. Laporan utama yang ada di kompas.com edisi 4 Mei 2026 secara tragis mengungkap bagaimana kuatnya budaya supervisi toksik dan senioritas ekstrem ini berkelindang dengan kasus kematian dokter muda. Nah, jadi ini kayak tragedi kemanusiaan yang dipelihara oleh penyakit hati, semacam kayak rationalization ataupun pemberian dari atas dendam masa lalu, yang mana kalau misalnya itu nggak tersalurkan maka akan terus jadi menurunlah ke angkatan-angkatan berikutnya. Nah, fenomena inilah yang disebut sebagai vicious cycle, di mana siklus dendam kolektif antar generasi, yang mana tuh kayak susah hilangnya gitu. Nah, jika kita hubungkan kembali nih dengan kerangka akhlak Islam yang kamu jelasin tadi di awal-awal yang sampai ada hadisnya, di titik mana persisnya perilaku ini tuh menabrak dengan nilai-nilai Islam yang ada? Kalau menurut aku sendiri tuh ada di banyak titik sekaligus sih, kayak dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim itu tuh ditegasin bahwa Allah tuh membenci kekerasan dan mencintai kelembutan, rifq dan seluruh urusan. Jadi senioritas ini kan kayak ibaratnya dia udah nyiliwang lah dari yang awalnya tuh kayak gimana. Nah itu tuh sebagai kesombongan dari jahiliyah, di mana seseorang itu merasa berhak lah buat merendahkan manusia, padahal kan kita semua derajatnya di mata Allah tuh sama berdasarkan ketakwaannya yang dinilai paling tinggi, bukan berdasarkan senioritasnya atau angkatannya gitu. Nah, padahal tuh ya menurut saya tahun angkatan itu kan kayak sekedar urutan administratif, bukan indikator kemuliaan seseorang. Dan menurut saya kalau misalkan emang antara senior dan junior itu bisa saling menghargai atau saling menghormati, namun tidak dengan kekerasan ya teman-teman. Nah bener banget, dan tindakan merendahkan berdasarkan hal artifisial semacam itu tuh secara eksplisit melanggar larangan menghina sesama manusia yang mana tercantum dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Jadi ini tuh kayak bukan sekedar pelanggaran etika kampus, tapi juga pelanggaran dari prinsip fundamental dalam Islam. Nah, gambaran tadi itu yang menunjukkan bahwa persoalan senioritas itu bukan sekedar gesekan antar generasi yang wajar, melainkan patologi kultural yang butuh intervensi serius. Nah, menurut kamu nih Maulidia, gimana sih solusinya buat ada gesekan antar generasi itu? Oke, kalau menurut aku sendiri tuh kalau kita menghadapi degradasi moral ini, kita tuh Islam tuh sebenarnya udah nawarin rekonstruksi relasi lah berdasarkan dari epistemologi adab, di mana dia itu menelaah dari kitab Adabul Alim ya wal Muta'alim karya Hadratusi Kiai Haji Hashim Asy'ari, di mana kerangka hubungan antara pihak yang lebih senior dan yang junior itu didasarkan pada dialektika rahmah, yaitu kasih sayang seseorang pembimbing dan ikhtiram penghormatan intelektual. Oke, jadi paham. Jadi menurut kalau sepenangkapan aku nih, berarti posisi senior itu semestinya bukan sebagai penguasa tapi sebagai pelindung, atau mungkin bisa sebagai kayak kakak lah istilahnya. Bener gak sih? Iya sih, benar sih. Sebenarnya kayak senior itu menempatkan diri sebagai pelindung dan mengarah, bukan nantinya dia itu malah memarah-marahi dari junior ini merasa paling benar seperti itu. Oke, berarti secara kebijakan institusional apa yang bisa dilakukan oleh kampus sih terhadap senioritas itu? Setidaknya menurut aku ada 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama itu adalah menetapkan regulasi anti perundungan yang mana dengan sanksi yang tegas dan jelas. Kedua, membangun safe whistleblowing system yang transkripsi, yaitu menjamin keamanan identitas dari pelapor agar korban itu nggak takut buat speak up. Lalu yang ketiga, mengedepankan pendekatan restorative justice yang berorientasi memulihkan trauma korban, bukan sekedar menghukum tanpa penyembuhan. Oke, berarti ada 3 hal yang bisa dilakukan oleh kampus ya teman-teman. Jadi tadi ada menetapkan regulasi anti perundungan, terus membangun safe whistleblowing system, dan juga mengedepankan pendekatan restoratif justice. Nah, itu kan dari kebijakan kampus. Nah, pasti mahasiswa tuh juga pengen lah kayak melakukan sesuatu hal. Nah, menurut kamu apa sih yang bisa dilakukan mahasiswa untuk memutus rantai tersebut? Oke, kalau yang pertama menurut aku sendiri, kita tuh harus kayak berani melawan lah dari perbuatan yang tidak dibenarkan dari senior tersebut kepada junior. Lalu yang kedua, kita tuh harus kayak mempunyai hati yang mana kita tuh nggak meniatkan balas dendam kepada junior kita, karena kalau itu terus berlanjut maka tidak akan berhentinya. Itu mulai implementasi dari Quran surat Al-Imran ayat 159.
ketika Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk bersikap lemah lembut kepada orang lain. Nah, Masya Allah ya teman-teman, sampai ada di Quran Surah Ali Imran ayat 159 bahwa kita tuh emang harus bersikap lemah lembut kepada orang lain. Nah, tapi menurut saya perubahan sistemik itu tidak akan bermakna tanpa adanya kesadaran transformatif dari mahasiswa itu sendiri sebagai pelaku sejarah langsung di lapangan. Setuju banget sih, kebijakan sebaik apapun itu akan nggak ada gunanya lah tanpa kemauan dari kolektif untuk berubah gitu. Oke, jadi solusi paling fundamental ini sebenarnya terletak pada keberanian kolektif satu angkatan untuk menginisiasi gerakan breaking the chain atau memutus siklus. Kita harus punya ketegasan moral untuk berkomitmen. Kemudian siklus penindasan ini tuh wajib mati di angkatan kita. Ubah paradigma konfrontasi fisik dan verbal menjadi sistem mentorship akademis yang suportif, egaliter, dan juga ilmiah. Sebagai konklusi akhir dari diskusi kita hari ini, ada satu konseptualisasi yang mutlak kita pegang. Akhlak dalam Islam bukanlah sekedar ornamen pelengkap etika sosial, melainkan instrumen fundamental penentu tegak atau runtuhnya martabat kemanusiaan di sebuah institusi pendidikan. Semoga setiap pendengar mampu menjadi bagian dari perubahan. Jadilah senior yang membimbing, bukan menindas, dan jadilah junior yang menghormati tanpa kehilangan martabat. Dengan begitu, budaya akademik yang lahir adalah budaya ilmu, adab, dan juga kasih sayang sebagaimana diajarkan oleh Islam. Nah, kemudian budaya senioritas itu toksik dengan segala bentuk manifestasi kekerasannya. Adalah wujud nyata dari hilangnya orientasi adab dan pengkhianatan terhadap nilai-nilai ukhuwah Islamiyah. Legitimasi pembentukan mental tidak akan pernah bisa membenarkan tindakan yang justru mendegradasi mentalitas manusia lain. Kemudian saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan saya Maulidia atas analisisnya yang sangat komprehensif dan juga sangat bermanfaat pada hari ini. Oke, baik Bintang, sama-sama. Semoga diskusi ini menjadi renungan bersama. Kemudian untuk teman-teman yang melihatnya mungkin bisa mulai mengimplementasikan pada kehidupan kalian semua. Ya, betul banget ya teman-teman, dan terima kasih kepada pendengar setia Pod Akademik. Saya Lita Ngais Karangit pamit undur diri. Ingatlah, integritas keilmuan sejati tidak diukur dari senioritas hierarki kalender, melainkan dari kedalaman adab dan kebermanfaatnya bagi peradaban manusia. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.